Halo anak-anak, selamat siang. Apa kabar? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat ya sampai saat ini dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan terkhusus di siang hari ini kita akan membahas soal-soal mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang terakhir ya untuk menghadapi PTS yang akan datang. Dan jangan bosan bertemu dengan Ibu Nur karena di akhir-akhir pertemuan kelas 9 ini Ibu Nur yang bertatap muka secara online dengan anak-anak ya. Karena nanti mulai bulan Oktober Ibu sudah sampai pada batas pengabdian yaitu untuk warna tugas. Tetapi nanti untuk kelas 9A, B, C akan digantikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Oleh karena itu bagi anak-anak kelas 9A, B, C yang belum mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan dan juga belum mengikuti PH1 itu Ibu masih memberi kesempatan untuk segera dikirim. Kemudian nanti nilai-nilai akan Ibu serahkan kepada Bapak Ibu guru yang menggantikan. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik siapa yang belum mengirimkan tugas dan belum mengikuti ulangan, silahkan ya untuk dikirimkan. Ya, sebelum kita memasuki pembahasan soal-soal, kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Kita akan masuk dalam pembahasan soal ya. Oleh karena itu, anak-anak dapat siap catatan. Kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan dicatat. Yang semuanya nanti kalian pelajari untuk menghadapi penilaian tengah semester ya. Oke, siap. Ya, baik anak-anak, kita akan mulai melakukan pembahasan soal-soal untuk latihan ya. Soal-soal ini dari kompetensi dasar 3.1 ya. Kita lihat soal yang pertama ya. Dahulu di permukaan bumi hanya ada satu daratan yang luas dengan nama Pangea ya, karena tenaga tektonik pertama Pangea retak menjadi dua daratan ya, yaitu semoga masih ingat, yaitu retak menjadi dua. Masih ingat apa? Di sebelah utara Laurasia dan di sebelah selatan Gondwana. Ya, Laurasia itu akhirnya pecah menjadi Eurasia dan Amerika Utara. Kemudian Gondwana itu pecah menjadi Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan Australia ya. Kemudian Antartika itu nama samudra yang ada di kutub utara. Kemudian Pantalasa itu perairan yang ada bersamaan dengan Pangea. Jadi di awal ada satu daratan namanya Pangea dan satu perairan namanya Pantalasa. Ya, jadi untuk nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah Laurasia dan Gondwana, yaitu B. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Benua dan pulau secara fisik memiliki persamaan sama-sama daratan. Di samping itu juga memiliki perbedaan. Anak-anak masih ingat apa itu konsep benua? Konsep benua adalah daratan yang sangat luas ya, yang dikelilingi oleh samudra dan tidak mendapat pengaruh angin laut karena luasnya. Itu konsep dari benua. Berarti di sini apa yang menjadi perbedaan antara benua dan pulau ya? Lah, pulau itu juga daratan. Hanya daratannya lebih sempit dari benua dan dikelilingi perairan. Perairan itu bisa berupa perairan danau. Ya, jadi di sini perbedaannya antara benua dan pulau adalah benua daratannya luas, sedangkan kalau pulau daratannya lebih sempit. Ya.
Kemudian kalau B ini benua memiliki banyak gunung sedangkan pulau tidak ya. Ini sama-sama memiliki banyak gunung. Kemudian benua dipengaruhi oleh angin laut. Ini terbalik. Sedangkan pulau tidak dipengaruhi oleh angin laut. Yang benar, pulau yang dipengaruhi oleh angin laut sedangkan benua tidak karena luas. Kemudian benua dikelilingi oleh samudra, bukan dikelilingi oleh sungai dan danau. Sedangkan kalau pulau bisa dikelilingi oleh danau, seperti contohnya Pulau Samosir. Ya, jadi nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah A. Ya. Kita soal yang ketiga. Berdasarkan urutan nama-nama benua dari benua yang terbesar sampai benua yang terkecil. Ayo, ingat benua terluas itu adalah Asia. Terluas yang kedua Amerika, terluas yang ketiga adalah Afrika, terluas yang keempat adalah Antartika, yang kelima Eropa, dan yang keenam Australia. Jadi di sini jawaban yang benar jika diurutkan mulai dari yang terbesar adalah D. Ya, Asia, Amerika, Afrika, Antartika, Eropa, dan Australia. Ya. Kita masuk yang keempat. Pulau terluas ketiga di dunia adalah, anak-anak masih ingat tidak untuk pulau-pulau terluas di dunia? Terluas pertama adalah Greenland, terluas kedua Papua, terluas ketiga Kalimantan, terluas keempat Madagaskar, terluas kelima Baffin, keenam Sumatera, ketujuh Honshu, itu di Jepang, ke-8 Britania Raya atau Inggris, ke-9 Victoria, ke-10 Ellesmere. Berarti di sini tadi Papua adalah kedua, Kalimantan ketiga, Madagaskar keempat, Baffin kelima. Berarti jawaban yang betul adalah B ya. Oke, lanjut nomor 5. Benua Asia dan Eropa sebenarnya masih satu daratan. Namun kemudian masing-masing dianggap sebagai salah satu benua. Ya. Jadi nama daratannya Eurasia ya. Lalu alasannya apa? Eropa dan Asia dianggap sebagai benua yang berbeda ya. Di sini karena adanya perbedaan budaya dan geopolitik ya. Jadi bukan bentuk muka bumi dan iklim, flora fauna dan penduduk, atau ekonomi dan iklim. Yang betul adalah C, yaitu perbedaan budaya dan geopolitik. Nomor 6. Letak astronomis benua Eropa berada di antara 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Kemudian berpengaruh terhadap iklim di benua Eropa. Sehingga sebagian besar negara-negara di Eropa beriklim. Anak-anak masih ingat untuk pembagian iklim ya di muka bumi berdasarkan letak astronomis khususnya letak lintang ya. 23,5 derajat lintang utara sampai lintang selatan itu memiliki iklim tropis, sedangkan 23,5 derajat LS, lintang utara dan lintang selatan sampai 35 derajat LU maupun LS ini memiliki iklim subtropis, sedangkan 35 sampai 66,5 derajat lintang utara atau LS itu memiliki iklim sedang, dan 66,5 derajat sampai 90 derajat LU maupun LS itu memiliki iklim kutub atau iklim dingin. Nah, di Eropa itu antara 35 derajat LU sampai dengan 80 derajat LU, sehingga memiliki iklim sedang dan dingin ya atau kutub. Berarti jawaban yang betul adalah D ya. D, pengaruh letak astronomisnya Eropa memiliki iklim sedang dan iklim dingin. Ya. Ketujuh masih bicara tentang iklim. Wilayah benua Australia memiliki beberapa tipe iklim. Jika dilihat dari letak lintangnya antara 10 derajat lintang selatan
sampai 39 derajat lintang selatan. Wilayah Australia bagian selatan, khususnya negara bagian Victoria dan Tasmania, adalah memiliki iklim, tadi ingat, 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS itu kan iklimnya tropis. 23,5 derajat LU maupun LS sampai 35 derajat LU atau LS memiliki iklim subtropis. Sedangkan 35 derajat LU maupun LS sampai 66,5 derajat LU maupun LS beriklim sedang, ya. Sedangkan 66,5 sampai 90 derajat LU maupun LS beriklim dingin. Berarti ini kan sampai 39. Lah wilayah selatan yang ditanyakan. Ya, bagian selatannya ini berakhir di 39. Tadi antara 35 derajat sampai 39, berarti di sini memiliki iklim sedang. Jadi jawabannya C, ya. Jawabannya C. Kemudian nomor 8. Kita masih di benua Eropa mengenai batas-batas, ya. Yang ditanyakan di sini adalah batas utara benua Eropa. Nah, Samudra Arktik, ya, atau Arktika ini merupakan batas utara dari benua Eropa. Pegunungan Ural adalah batas timur, Laut Tengah itu batas selatan, dan Samudra Atlantik adalah batas barat. Jadi jawaban yang benar di sini batas utara adalah Samudra Arktik, ya. Lanjut nomor 9. Posisi benua Amerika di sebelah barat dan di sebelah timur itu diapit oleh dua samudra luas, yaitu kalau Samudra Arktik itu posisinya ada di utara Amerika, Samudra Hindia ada di selatan. Samudra Hindia tadi ada di selatan, ya. Samudra Pasifik ada di sebelah barat. Kemudian yang benar di sini di sebelah baratnya Samudra Pasifik dan di sebelah timurnya adalah Samudra Atlantik. Jadi untuk nomor 9 jawaban yang betul adalah C. Ya, jawaban yang betul adalah C. Untuk nomor 10 kita beralih ke Asia. Posisi benua Asia dapat diformulasikan dalam sebuah kalimat sebagai berikut. Ya, kita cari jawaban yang benar, ya. Di sini kira-kira menurut anak-anak yang A, B, C atau D. Baca baik-baik. Yang benar, posisi benua Asia, ya, di sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah baratnya berbatasan dengan benua Eropa dan Afrika, sedangkan di sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Es Utara, bagian dari Samudra Arktik tadi. Jadi nomor 10 jawaban yang benar adalah B, ya. Nomor 11, ya, ada data batas geografis, ya. Nah, di sini yang ditanyakan dari pernyataan di atas, batas geografis benua Afrika ditunjukkan dengan nomor, ya, batas, ya. Batas utara benua Afrika itu adalah Laut Tengah atau Laut Mediteran. Batas timurnya adalah Laut Merah. Batas selatannya adalah Samudra Hindia dan batas baratnya adalah Samudra Atlantik. Berarti di sini jawaban yang benar adalah nomor berapa? Yaitu batas utaranya Laut Tengah tadi dan batas selatannya yaitu Samudra Hindia. Berarti 1 dan 3. Jawaban yang betul adalah C, ya, 1 dan 3. Kemudian posisi Samudra Pasifik berada, ya, A di antara benua Amerika dan benua Eropa serta Afrika. Tidak.
Ini adalah Samudra Atlantik ya. Di sebelah selatan benua Asia, Afrika, Australia. Tadi Samudra Hindia. Di sebelah utara benua Amerika, Asia, dan Eropa. Ini adalah Samudra Arktika. Di antara benua Asia dan benua Amerika. Berarti nomor 12 jawaban yang betul adalah D ya. Nomor 13. Tempat terendah di dunia itu ada di benua Asia ya. Tepatnya adalah di Laut Mati. Jawaban yang betul di sini A ya. Ada di antara Israel dan Yordania yang memiliki kadar garam yang tinggi. Yang di situ siapa yang berenang akan terapung ya. Kalau Danau Kaspia ada di Asia juga, tapi merupakan danau terluas ya. Death Valley itu ada di Amerika, Lembah Mati. Danau Eire ini ada di Australia, merupakan tempat terendah di benua Australia ya. Oke. Nomor 14. Benua di muka bumi yang dilalui oleh garis khatulistiwa, garis meridian, garis balik utara, dan garis balik selatan adalah benua Afrika. Ya, di sini jawaban yang betul B. Salah satu keistimewaan dari benua Afrika karena dilalui oleh 4 garis utama di muka bumi, yaitu garis khatulistiwa, garis meridian, garis balik utara, dan garis balik selatan ya. Jadi itu tadi jawaban yang benar adalah B ya. Oke, sampai nomor 15. Air terjun tertinggi di dunia adalah air terjun Angel yang terdapat di negara, masih ingat, yaitu di negara Venezuela, Amerika Selatan. Ya, kalau di Chili, di situ juga ada fenomena alam yang menakjubkan di dunia, yaitu ada Gurun Atacama, wilayah atau daerah terpanas di dunia. Ya, oke ya. Tadi nomor 15, air terjun Angel itu ada di Venezuela, Amerika Selatan. Nomor 16, benua yang negara-negaranya memiliki pertumbuhan penduduk yang rendah adalah benua Eropa ya. Kalau Asia itu sebagai negara berkembang, pertumbuhan penduduknya masih tinggi. Di Amerika juga masih tinggi, di Afrika masih tinggi. Kalau di Eropa pertumbuhan penduduknya rendah karena sebagian besar negara di Eropa itu merupakan negara maju ya. Kenapa di benua Eropa itu angka pertumbuhan penduduknya rendah? Karena masyarakatnya memiliki keengganan untuk banyak anak ya, karena dianggap merepotkan. Nah, sehingga pertumbuhan penduduknya rendah. Nomor 17. Negara di Afrika yang memiliki 3 ibu kota. Ayo, jawabannya apa? Afrika Selatan, Aljazair, Nigeria, atau Uganda? Yang betul adalah Afrika Selatan. Afrika Selatan itu memiliki 3 ibu kota. Yang pertama, Pretoria sebagai ibu kota legislatif. Yang kedua, Cape Town sebagai pusat pemerintahan, ibu kota eksekutif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein, yaitu sebagai ibu kota yudikatif ya. Kemudian kita masuk nomor 18 ya. Aerox atau batu Uluru itu terdapat di benua mana? Asia, Afrika, Eropa, atau Australia? Ya, yang benar adalah di Australia, tepatnya di bagian barat Australia ya. Di situ juga terdapat patung Kimberley ya. Jadi Aerox atau batu Uluru itu ada di benua Australia ya. Baik, kita masuk nomor 19.
Di sini ada negara-negara di benua Asia. Bangladesh itu di Asia Selatan, Israel Asia Barat, Korea Selatan Asia Timur, Maladewa Asia Selatan, Mongolia Asia Timur, Pakistan Asia Selatan, Sri Lanka Asia Selatan, Turki Asia Barat, Uzbekistan Asia Tengah. Nah, yang ditanyakan berdasarkan daftar di atas, negara yang berada di kawasan Asia Selatan tadi sudah Ibu sebut, yaitu nomor 2, nomor 4, ya, kemudian nomor 6 dan nomor 7. Berarti jawaban yang betul adalah 1, 4, 6, 7 ya. 1, 4, 6, 7. Jawabannya adalah A. Nomor 20. Perhatikan tabel. Ya, di sini ada negara Chili, El Salvador, Kanada, Paraguay. Chili di Amerika Latin, El Salvador Amerika Tengah, Kanada Utara, Paraguay di Amerika Latin atau Selatan, ya. Belize Amerika Tengah, Honduras Amerika Tengah, Costa Rica Amerika Tengah, Nicaragua Amerika Tengah, Argentina Amerika Selatan, Bahama di Laut Karibia, Guatemala Amerika Tengah, Jamaika di Laut Karibia, Ekuador di Amerika Selatan, Kolombia Amerika Selatan, Peru Amerika Selatan, Venezuela Amerika Selatan. Nah, berdasarkan tabel di atas yang termasuk negara di kawasan Amerika Selatan ada pada kolom 4. Berarti jawaban yang betul adalah D. Ya. Nomor 21. Daftar negara-negara yang ada di benua Eropa. Austria, ya, bukan Australia tapi Austria di Eropa Barat, Belanda Eropa Barat, Finlandia Eropa Utara, Jerman Eropa Barat, Italia Eropa Selatan, Kroasia Eropa Tengah, Prancis Eropa Barat, Rusia Eropa Timur. Berdasarkan daftar di atas, negara-negara yang ada di kawasan Eropa Barat adalah 1, 2, 4, 7. Berarti jawaban yang betul adalah B. Ya. Nomor 22. Ya. Nomor 22 dalam bentuk tabel. Tabel yang pertama Angola, Gabon, Kamerun, Kongo, ini kelompok negara yang ada di Afrika Tengah. Kemudian Kenya, Somalia, Tanzania, Uganda, ini ada di Afrika, ya, maaf, Afrika Timur. Kemudian Aljazair, Libya, Maroko, Tunisia, ini ada di Afrika Utara, Ghana, Mauritania, Nigeria, Senegal, ini di Afrika Barat, ya. Berdasarkan tabel di atas, negara-negara yang berada di kawasan Afrika Timur terdapat pada kolom 2. Berarti jawaban di sini adalah B, ya. Nomor 23. Berdasarkan kondisi fisik atau kondisi geografis, sebagian besar wilayah benua Australia berupa gurun. Jawaban yang betul A. Ya. Kalau tundra itu banyak di daerah kutub, ya. Kemudian stepa memang di padang gurun. Kemudian yang D, hutan, itu kebanyakan di daerah tropis. 24, ya, ada cerita yang menunjukkan suatu negara. Wilayah ini merupakan salah satu negara di bagian Australia. Pulau tersendiri terpisah dari daratan Australia. Ibu kotanya Hobart. Ditemukan oleh seorang berkebangsaan Belanda yang bernama Abel Tasman. Ya, maka ya berdasarkan wacana tersebut, negara bagian itu adalah Tasmania, ditemukan oleh Abel Tasman. Berarti jawaban yang benar adalah A.
Nomor 25. Ini adalah peta benua Eropa ya. Nomor 1 ini negara mana anak-anak? Ini adalah negara Norwegia. Ibu kotanya Oslo. Nomor 2 negara mana? Negara Inggris. Ibu kotanya London. Yang ketiga adalah negara Jerman. Ibu kotanya Berlin. Yang keempat adalah negara Spanyol. Ibu kotanya Madrid ya. Berdasarkan peta di atas, negara Jerman ditunjukkan oleh nomor. Negara Jerman tadi adalah nomor 3. Berarti jawaban yang benar C. Ya. Nomor 26. Kamerun adalah salah satu negara yang berada di kawasan Afrika Tengah yang beribu kota di Kampala itu ibu kota negara Uganda. Luanda ibu kota negara Angola. Nairobi ibu kota negara Kenya. Yaounde ibu kota negara Kamerun. Berarti jawaban yang betul adalah D. Ya. Nomor 27. Vientiane adalah ibu kota dari negara. Kalau Kamboja ibu kotanya Phnom Penh. Laos ibu kotanya Vientiane. Kemudian Myanmar ibu kotanya Nay Pyi Dat. Dan Vietnam ibu kotanya Hanoi. Berarti nomor 27 jawaban yang benar adalah B. Ya. Ibu kota dari negara Laos. 28. Gunung tertinggi di benua Afrika adalah Gunung Kilimanjaro ya, jawabannya D. Ini semua gunung ada di benua Afrika, baik Elgon, bukan Egon. Kalau Egon ada di NTT ya. Ini Elgon ada di benua Afrika. Kenya, Rwenzori ada di Afrika, tapi yang tertinggi adalah Gunung Kilimanjaro. Jawabannya D. Nomor 29. Perhatikan kenampakan alam berikut ini. Sungai Mississippi ada di Amerika Serikat. Pegunungan Andes ada di Amerika Selatan. Grand Canyon ada di Amerika Serikat, ya, berarti Amerika Utara. Air terjun Niagara ada di perbatasan Kanada dan Amerika Serikat. Sungai Amazon ada di Amerika Selatan. Gurun Atacama ada di Amerika Selatan. Ini merupakan tempat terpanas. Kemudian Pegunungan Rocky ada di Amerika Utara. Di bagian barat Amerika Serikat dan Kanada. Lalu dataran tinggi Mato Grosso ada di Brasil ya. Berdasarkan daftar di atas, bentang alam yang terdapat di benua atau di Amerika Selatan adalah nomor jawaban yang betul yaitu 2, 5, 6 dan 8. Jawabannya adalah A. Ya. 30. Perhatikan sungai-sungai berikut nih. Sungai Amazon, dia ada di Brasil, Amerika Selatan. Chao Phraya ada di Thailand, Asia Tenggara ya. Sungai Elbe ada di Jerman, di Eropa. Sungai Irrawaddy ada di Myanmar, Asia Tenggara. Sungai Kongo ada di Kongo, Afrika. Sungai Nil ada di Mesir. Ya, Sungai Gangga ada di India, Sungai Thames ada di Inggris, Sungai Mekong ada di Vietnam, Sungai Zambezi ada di Afrika. Berdasarkan daftar di atas, sungai-sungai yang terletak di benua Asia ditunjukkan oleh tadi nomor 2, Chao Phraya, nomor 4, Irrawaddy, nomor 6, ya, nomor 6, ya. Oh, ini jawabannya yang betul ya. Di sini adalah nomor 7, ya. Dan benua Asia di sini satu lagi ada 9, ya. Yang betul adalah 2, 4, 7, 9, yaitu D, ya. D. 2, 4, 7, 9. Jawabannya D. 31. Persamaan bentang alam Afrika Utara dengan Asia Barat adalah, ya, Afrika Utara itu berupa
gurun pasir, gurun Sahara, ada gurun Libya di situ. Di Asia Barat, di Arab Saudi itu juga ada gurun Rubal Khali di situ. Berarti persamaan bentang alam di Afrika Utara dan Asia Barat, jawaban yang benar adalah D. Memiliki gurun pasir yang sangat luas. 32. Benua Eropa mendapatkan julukan negeri terbenam karena yang benar, benua Eropa merupakan benua yang daratannya terendah di dunia. Di situ ada tanah depresi, yaitu tanah depresi Alexander yang terdapat di Belanda bagian barat ya. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 32 adalah B. Nomor 33. Ini gambar fenomena alam yang terdapat di benua Amerika. Tepatnya adalah air terjun Niagara yang ada di perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada, merupakan air terjun terbesar di dunia ya. Kalau air terjun Angel itu tadi ada di Chili. Sungai Mississippi di Amerika Serikat bukan ini. Bendungan raksasa ada di Kanada bukan ini ya. Ini adalah air terjun Niagara. Kemudian perhatikan ada peta Australia di sini ya. Negara bagian di Australia ini kan di bagian barat ya, ada negara bagian Australia Barat itu ibu kotanya Perth ya. Lalu ada Australia Utara, ini ibu kotanya Darwin. Di sini nih ada Australia Selatan, ibu kotanya Adelaide. Di sini ada Queensland ya, ada Queensland, ibu kotanya Brisbane. Ada New South Wales, ibu kotanya Sydney. Ada Victoria, bagian selatan yang agak keunguan, ibu kotanya Melbourne. Lalu di sini ada Tasmania, yang ibu kotanya di Hobart tadi. Lalu ada ibu kota Canberra, daerah khusus ibu kota. Ya, jadi di sini negara bagian Queensland tadi ada di nomor berapa? Yaitu nomor 3. Jawaban yang benar adalah C. Ya. Kalau ini negara mana anak-anak? Ini adalah negara New Zealand atau Selandia Baru. Ya, oke. Nomor terakhir untuk pembahasan hari ini ya. Di bagian utara benua Australia terdapat plato Kimberley yang kaya akan tambang. Ya, ada tambang apa di plato Kimberley? Batu bara, perak, emas, atau timah? Yang betul adalah C, yaitu emas. Ya, anak-anak, itu tadi pembahasan soal-soal kita hari ini sampai soal nomor 35 ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor yang ke-35. Ya, masih ingatkah? Semoga kalian ingat dan tadi kalian mencatat hal-hal yang penting ya. Hal-hal yang penting kalian buat di buku catatan. Oke. Untuk pembahasan soal hari ini sampai di sini. Tadi anak-anak sudah mengikuti dengan baik, pelajari dengan baik ya materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan penilaian tengah semester agar kalian nanti memiliki hasil yang baik ya. Untuk hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya, sampai di sini. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih.